mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, ini yang membuat kemudian mimbar gereja itu goyang. Ketika kita membahas ini, kenapa goyang? Karena di dalam Bible, Bang, Dinda, Yesus itu berpesan sebelum dia terangkat ke langit kepada muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Wow. Shalom saudaraku, beginilah jadinya ya jika dua orang tolol membahas ajaran Kristen. Kenapa saya sebut kedua orang ini tolol? Yang pertama kita lihat si Arie Untung ini ya. Arie Untung ini kan dulunya dia artis ya. Ya mungkin sekarang udah nggak laku ya, makanya dia buat podcast bahas-bahas tentang agama gitu ya. Dan lucunya ketika pembahasannya mengenai ajaran Kristen, yang dipanggil menjadi narasumber itu justru adalah orang-orang Islam dan juga para polemikus gitu loh. Dia pernah undang Donditan, undang Ustadz Kenama, dan sekarang dia undang si mulut besar si Juma ini ya. Ini kan tolol ya namanya. Kalau memang niatnya mau mencari kebenaran, mau belajar tentang ajaran Kristen yang benar, ya harusnya yang diundang, undanglah itu orang-orang Kristen untuk menjadi narasumber yang betul-betul belajar teologi ya secara benar gitu ya. Bukan malah undang polemikus Islam yang nggak pernah belajar teologi Kristen, nggak pernah belajar hermeneutik, tetapi bicara seolah-olah paling paham ajaran Kristen. Ini kan kacau ya namanya. Harusnya tirulah itu kayak si VJ Daniel ya, Daniel Mananta. Dia kan buat podcast juga itu. Tapi walaupun dia beragama Kristen, dia undang kalau pembicaraannya itu tentang Islam, maka dia undang Abdul Somad, dia undang ustadz yang lain. Kalau pembicaranya Kristen ya dia undang orang Kristen. Jadi sesuai pada porsinya, jangan seperti si tolol Arie Untung ini. Ya, orang bahas ajaran Kristen tapi yang diundang malah si penyesat-penyesat dan penghujat ini teman-teman. Kacau kan ini namanya ya, makanya saya bilang ini tolol yang pertama. Lalu orang tolol yang kedua sudah tentu itu adalah Juma ya dalam konten kali ini. Kenapa saya sebut dia tolol? Ya langsung aja kita simak ketololannya di dalam video berikut ini. Kristen itu lahir adanya tahun berapa? Kalau Kristen itu menurut pengakuan mereka, mereka mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus. Ya. Pengakuan mereka ya. Tapi Bible mengatakan bukan. Kristen itu pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Turki, Antioquia, murid-murid Paulus disebut Kristen. Jadi bukan Yesus justru? Bukan. Wow. Pertanyaan Arie Untung, Kristen lahir tahun berapa? Tapi si mulut besar si Juma ini lain ditanya, lain dijawab. Alih-alih dia mau menjawab Kristen lahir tahun berapa, si Juma malah menjawab kalau Kristen itu sebenarnya bukan pengikut Kristus, tetapi pengikut Paulus katanya ya. Lalu dia mengutip Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dan memelintir ayat ini sesuka mulut besarnya dengan mengatakan bahwa disitulah murid-murid Paulus disebut Kristen. Waduh. Padahal tidak ada di sini ya kata murid-murid Paulus di situ ya. Justru Paulus ketika dalam perkumpulan di Antioquia, dia itu merupakan orang baru di situ. Ya, dia member baru di situ. Bahkan kalau kita lihat Roma 16 ayat 7, di situ Paulus mengatakan, "Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku." Artinya sebelum Paulus menjadi Kristen, ternyata sudah ada yang terlebih dahulu menjadi Kristen, ya, yaitu Andronikus dan Yunias, dan tentunya bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang awal. Lantas bagaimana mungkin si Juma ini mengatakan Paulus ini pendiri Kristen, sementara sudah ada Kristen sebelum Paulus bergabung? Harusnya kalau Paulus merupakan pendiri Kristen, ya dialah orang pertama yang disebut sebagai Kristen, bukan murid-murid yang awal. Bisa Paulus ini siapa? Orang yang mengangkat dirinya sebagai rasul. Mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, ini yang membuat kemudian mimbar gereja itu goyang. Ketika kita membahas ini. Kenapa goyang? Karena di dalam Bible, Bang, Dinda, Yesus itu berpesan sebelum dia terangkat ke langit kepada muridnya.
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Oh. Jangan kau percaya kepada dia. Dia ngomong begitu? Iya. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Nah, silakan dicek para pendeta. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Benarkah Paulus yang mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul? Ya, tentu saja tidak ya teman-teman. Karena di dalam Galatia pasal 1 ayat 1 dikatakan bukan manusia yang mengangkat Paulus menjadi rasul, melainkan Yesus Kristus langsung ya. Bahkan kalau kita melihat kisah Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9, yang menceritakan pertobatan Paulus ketika dia mendengar suara Yesus Kristus, di situ seorang murid Yesus Kristus yang bernama Ananias, dia juga sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari Yesus Kristus bahwa nanti ada seseorang yang bernama Paulus yang akan dipakai menjadi alat pilihan Tuhan untuk memberitakan nama Yesus sampai ke seluruh dunia. Dan Paulus ini nanti akan datang kepada Ananias, di mana pada waktu itu dia sedang mengalami kebutaan, lalu didoakan oleh Ananias, dia sembuh dan disitulah dia bertobat dan percaya bahwa semua ini karena karya Tuhan Yesus Kristus. Lalu Juma juga menafsirkan dengan sembarangan Lukas 21 ayat 8. Padahal konteksnya di sini adalah permulaan penderitaan, di mana pada akhir zaman akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai Mesias, ya, sebagaimana halnya Yesus Kristus yang datang sebagai Mesias, padahal mereka yang mengaku-ngaku ini adalah Mesias-Mesias palsu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar mereka waspada dan menetapkan hati mereka, karena pada masa-masa inilah mereka akan mengalami yang namanya penderitaan. Lalu si Juma ini menuduh bahwa Paulus adalah bagian dari Mesias palsu ini. Padahal pada kenyataannya, Paulus pun justru dia mengalami penderitaan sebagaimana halnya para murid-murid Yesus Kristus yang lain. Bahkan dia sampai mengalami mati martir loh. Karena apa? Ya karena dia memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Setelah Yesus terangkat, di dalam Kisah Para Rasul 11, ya, Kisah Para Rasul 11 nomor 1, di situ dikatakan bahwasanya malaikat berkata, kalian yang melihat Yesus terangkat ke langit akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia terangkat. Berarti terangkat kan dengan jasadnya kan? Ya. Datang kedua kalinya dengan jasadnya dong. Kan harus sama. Ya. Untuk yang kedua kalinya. Faktanya setelah Yesus terangkat ke langit, muncul penyesat-penyesat kemudian. Suara tok, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, dari mana penulis Bible tahu kalau ini adalah Yesus? Ya, peristiwa di mana Yesus berkata kepada Paulus dan juga kepada murid-murid yang lain, itu bukanlah peristiwa di mana Yesus itu datang kedua kalinya gitu loh. Sebagaimana yang dikutip dan ditafsirkan secara sembarangan oleh si Juma ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 ya. Itu nanti baru akan terjadi pada akhir zaman di mana Yesus itu akan datang kedua kalinya untuk menghakimi umat manusia dan memisahkan mana kambing dan mana domba, mana gandum dan mana ilalang, mana orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mana yang tidak percaya ya. Lantas dari mana murid-murid tahu bahwa suara-suara yang mereka dengar dalam pelayanan mereka itu adalah suara Tuhan Yesus? Tentu saja mereka tahu itu suara Yesus karena suara itu memiliki kuasa ya teman-teman. Dan ketika suara itu berkata kepada Paulus, Paulus pada waktu itu rebah. Dan ketika ia bangkit, matanya menjadi buta. Dan ia dituntun dan diarahkan untuk mencari murid Yesus yang bernama Ananias untuk didoakan. Dan kemudian matanya kembali sembuh dan normal, teman-teman. Jadi selain suara yang didengar ini berkuasa, apa yang mereka dengar lewat suara ini, semuanya menjadi kenyataan dan juga tergenapi. Dan ini sesuai dengan pesan Yesus sebelum ia naik ke surga,
di mana ia mengatakan kepada para murid-murid di dalam Matius 28 ayat 20 bahwa ia akan menyertai murid-muridnya senantiasa sampai akhir zaman, sekalipun nantinya dia sudah terangkat ke surga. Dan semua perkataan Tuhan Yesus ini terbukti dan tergenapi, di mana Yesus masih menyertai dan memimpin murid-muridnya melalui suara-suara yang dia sampaikan langsung dan didengar langsung oleh orang-orang pilihannya. Sementara Yesus berpesan, Matius 24, nomor 22, 21, 22, 23. Di Matius 7, Matius 24, nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus di sana? Apa katanya? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Mu di situ adalah Bani Israel. Kan muridnya tuh. Ya. Yesus berpesan kepada muridnya, hati-hati akan datang serigala nyamar domba. Dari buahnya, dari ajarannya kau kenal mereka. Yang pertama memanggil aku Tuhan. Iya. Bernubuat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Bermujizat pakai namaku juga. Hati-hati. Pada saat itulah saya akan berterus terang kepada mereka nih. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Begitu ngomongnya? Yes. Inilah bahayanya jika orang yang nggak belajar disiplin ilmu tentang menafsirkan kitab suci tetapi diberikan panggung untuk berbicara. Maka ya hasilnya jadi seperti Juma ini ya, nol dan cuma mulut besar doang yang dia pamerkan di sini. Di mana dari awal dia ini sudah mengutip ayat yang satu, kemudian dia kutip lagi ayat yang lainnya, dan kemudian saling menghubungkannya tanpa memperhatikan konteks dari masing-masing ayat tersebut yang sebenarnya sudah berbeda, teman-teman. Inilah yang dinamakan cocokologi ya, padahal teks Matius 7 ayat 15-23 itu sudah sering sekali dibahas dan diluruskan oleh para apologet Kristen. Bahkan saya sendiri sudah pernah nih bahas ini, tetapi apakah mereka mengkonter balik jawaban yang sudah kita buat? Tidak ya. Tentu saja mereka nggak bisa teman-teman mengkonternya. Karena tujuan mereka dari awal itu bukan mau mencari kebenaran di dalam ajaran Bible, tidak. Tetapi tujuannya cuma untuk berpolemik dan menyesatkan umat, teman-teman. Jadi mereka bertanya, sudah diluruskan oleh para apologet, masih saja mereka menanyakan hal yang sama tanpa mengkonter apa yang kita sudah luruskan. Inilah ciri-ciri yang namanya polemikus ya teman-teman. Jadi mereka ini cuma bisa berpolemikus tetapi tidak bisa mengkonter jawaban yang sudah kita berikan. Ya tujuannya apalagi kalau bukan untuk menghujat dan menyesatkan umat ya teman-teman. Itulah kenapa topik mereka tentang Bible itu selalu berputar di situ-situ saja. Ya, pertanyaan mereka hanya berkutat di situ-situ saja tanpa mau menerima apa yang sudah kita jawab dan kita luruskan, teman-teman. Ya, inilah yang namanya mental-mental penyesat ya beginilah ya. Padahal jelas sekali di dalam Matius 7:15-23 itu berbicara tentang nabi-nabi palsu dan pengajaran sesat. Yang mana ini para nabi-nabi palsu ini ya, mereka ini nebeng kuasa nama Yesus. Tetapi pengajaran mereka ini sesat, teman-teman. Makanya Yesus berkata, cara kita bisa melihat orang-orang seperti ini, cara kita bisa mengetahui mereka ini nabi palsu atau tidak, ya kita dapat mengenal mereka dari buahnya ya. Jadi pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau ajarannya baik, pasti juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, itu yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid supaya cara kita bisa melihat apakah dia benar-benar pengikut Yesus Kristus yang sejati atau tidak, lihat aja dari perbuatannya ya. Karena percuma saja kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, atau kita juga melakukan mujizat nih dalam nama Tuhan Yesus, tapi kalau ternyata perbuatan kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang sama dengan kehendak Yesus Kristus juga, maka Tuhan Yesus sendiri yang akan menolak dan mengenyahkan kita, teman-teman. Dan ini sekaligus menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menerima kita di sorga atau mengenyahkan kita ke neraka. Makanya dia berkata seperti ini, teman-teman ya. Kalau dia bukan Tuhan,
tidak mungkin dia berkata seperti yang tertulis di dalam ayat ini. Jadi begitu teman-teman. Ya, apapun usaha yang sudah dilakukan oleh si Juma atau bahkan polemikus lainnya ya dalam menyesatkan dan memelintir ayat-ayat dalam Bible, suatu saat pasti mereka sendiri yang akan menanggung segala perbuatan mereka. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.